Bayangkan ini, seorang ulama yang sejak usia 7 tahun telah menghafal Al-Quran, memimpin ribuan santri melawan penjajah, menggerakkan roda ekonomi rakyat, bahkan berada di garda depan mempertahankan kemerdekaan. Namun di halaman buku sejarah resmi, namanya tak ditulis sebagai pahlawan. Justru ia dilabeli pemberontak. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa sejarah seolah berpihak pada penguasa, bukan pada kebenaran? Sebelum kita bongkar narasi yang terlupakan ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kisah sejarah yang berani melawan arus. Salah satu nama yang kerap terlupakan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Kiai Haji Mahfud Abdurrahman Sumolanggu. Seorang kiai karismatik yang memimpin laskar santri dalam melawan penjajah, namun justru dianggap sebagai pemberontak oleh narasi resmi sejarah militer Indonesia. Siapakah sebenarnya Kiai Mahfud? Mengapa perjuangannya justru berujung pada tragedi berdarah? Keturunan ulama besar, pejuang sejak muda. Kiai Haji Mahfud Abdurrahman Sumolanggu bukan sekadar nama dalam sejarah. Ia adalah pewaris tradisi keilmuan Islam yang langka, sekaligus pejuang yang menggabungkan kecerdasan spiritual dengan semangat nasionalisme. Darah ulama besar mengalir dalam dirinya, dengan silsilah yang bersambung hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sufi dan fakih legendaris abad ke-12. Namun, lebih dari sekadar keturunan, Kiai Mahfud adalah produk didikan pesantren yang keras dan disiplin, yang membentuknya menjadi pemimpin di medan ilmu sekaligus medan perang. Lahir pada 9 November 1901 di Kompleks Pesantren Al-Kahfi, Kebumen, Kiai Mahfud adalah cucu spiritual dari Syekh Abdul Kafi Al-Hasani, ulama penyebar Islam di Jawa abad ke-15. Ayahnya, Syekh Abdurrahman bin Ibrahim Al-Hasani, adalah seorang ahli tasawuf bermazhab Maliki, namun menganjurkan putranya untuk mempelajari mazhab Syafi'i, sebuah keputusan strategis agar ilmunya relevan dengan masyarakat Indonesia. Pendidikan agamanya dimulai sejak dini. Di usia 7 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, prestasi yang hanya dicapai oleh anak-anak dengan kecerdasan dan disiplin luar biasa. Tak hanya itu, ia juga menguasai hadis Arba'in Nawawi, kitab dasar ilmu hadis yang menjadi standar kealiman di pesantren. Pada usia 16 tahun, Kiai Mahfud memulai pengembaraan intelektualnya ke pesantren Termas, Pacitan, di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Disinilah bakatnya sebagai penulis dan pemikir mulai bersinar. Sebelum genap 18 tahun, ia telah menyelesaikan 2 kitab. 1 Al-Fawaidu Syarfiyah, sebuah karya tentang tata bahasa Arab, Nahwu Syaraf, yang menjadi rujukan santri. 2 Al-Burhanul Kathi, kitab fikih mazhab Syafi'i, yang menunjukkan kedalaman pemahamannya dalam hukum Islam. Kedua kitab ini ditulisnya pada bulan Ramadan 1336 Hijriah, 1918 Masehi, sebuah pencapaian yang sangat langka untuk seorang remaja. Ini membuktikan bahwa Kiai Mahfud bukan sekadar penghafal, melainkan seorang mujtahid muda yang mampu merumuskan pemikiran mandiri. Setelah Termas, ia melanjutkan pengajiannya di pesantren Jamsaran Solo dan Darussalam Watucongo, Muntilan, 2 institusi yang dikenal sebagai kawah candra di muka para kiai pejuang. Di Watucongo, ia bersinggungan dengan pemikiran modernis reformis, yang kelak mempengaruhi cara pandangnya dalam memadukan keislaman dan kebangsaan. Ayahandanya, Syekh Abdurrahman, adalah seorang sufi, namun mendidik Kiai Mahfud dengan pendekatan yang praktis dan kontekstual. Meski bermazhab Maliki, ia menganjurkan putranya mempelajari mazhab Syafi'i karena lebih sesuai dengan realitas sosial Indonesia. Pelajaran terbesar yang ditanamkan padanya adalah, ilmu harus membumi, tidak boleh terkurung dalam menara gading. Inilah yang menjelaskan mengapa Kiai Mahfud tidak hanya menjadi ahli agama, tetapi juga penggerak ekonomi santri dan komandan laskar revolusi. Ia memahami bahwa perjuangan melawan penjajah tidak cukup dengan doa, tetapi juga dengan organisasi, strategi, dan kemandirian ekonomi. Kiai Haji Mahfud Sumolanggu adalah prototipe ulama pejuang yang langka. Jenius keagamaan sejak kecil, terbukti dengan hafalan dan karya tulisnya di usia belia. Pendidikan multidisiplin, menggabungkan tasawuf, fikih, dan pemikiran kebangsaan. Pemikir sekaligus aktivis, yang tidak hanya pandai berdebat di majelis ilmu, tetapi juga turun ke medan perang. Inilah mengapa ia tidak bisa direduksi sekadar sebagai pemberontak. Ia adalah produk terbaik tradisi pesantren yang karena keteguhannya mempertahankan prinsip, justru dikorbankan oleh narasi penguasa. Sejarah mungkin menulisnya sebagai pemberontak, tetapi fakta berbicara lebih keras. Ia adalah pejuang sejati.
Menggerakkan santri untuk kemerdekaan. Kiai Haji Mahfud Sumolangu tidak hanya seorang ulama, tetapi juga penggerak masyarakat yang memahami bahwa kemerdekaan tidak mungkin tercapai tanpa kemandirian ekonomi dan kekuatan militer yang terorganisir. Sebelum Indonesia merdeka, ia telah membangun jaringan ekonomi santri yang menjadi fondasi perlawanan terhadap kolonialisme. Ketika revolusi pecah, ia mengubah basis ekonomi ini menjadi kekuatan militer rakyat, sebuah langkah strategis yang menjadikan santri sebagai tulang punggung perjuangan di Jawa Tengah. Sejak akhir tahun 1930-an, Kiai Mahfud menyadari bahwa ketergantungan rakyat pada sistem ekonomi kolonial adalah bentuk penjajahan terselubung. Maka, ia menggerakkan santri dan masyarakat Kebumen untuk membangun usaha mandiri, termasuk industri pengolahan kopra dan minyak goreng, memutus monopoli perdagangan Belanda, pemintalan benang dan tenun tradisional, menciptakan lapangan kerja sekaligus melestarikan kerajinan lokal, produksi madu dan pabrik rokok, menjadi sumber pendapatan alternatif bagi petani, perdagangan kayu jati dan penggilingan padi, menguasai komoditas strategis yang selama ini dikuasai pengusaha kolonial. Ini bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan aksi politik berbasis kerakyatan. Dengan menguasai produksi dan distribusi, Kiai Mahfud membentuk ekosistem ekonomi umat yang mandiri dari Belanda. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Kiai Mahfud segera bertindak. Ia telah lama berjejaring dengan tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hashim yang menjadi motor gerakan Laskar Santri di Jawa. Pada 4 September 1945, tepat di bulan Ramadan, ia mendirikan Angkatan Umat Islam atau AOI, pasukan gabungan dari Laskar Hizbullah Sabilillah yang menjadi benteng pertahanan rakyat di Kedu Selatan. Mengapa AOI begitu penting? 1. Pasukan rakyat yang disiplin. AOI terdiri dari santri dan petani yang dilatih kemiliteran secara sederhana namun efektif. Mereka bukan tentara profesional, tetapi memiliki semangat jihad fisabilillah yang tinggi. 2. Penjaga garis demarkasi Sungai Kemit. Saat Belanda melancarkan agresi militer, AOI menjadi pasukan utama yang menghadang gerak maju Nica di Front Gombong, menjaga akses menuju Yogyakarta, ibu kota RI saat itu. 3. Strategi perang gerilya. Kiai Mahfud menerapkan taktik hit and run ala pesantren, di mana pasukan AOI menguasai medan berbukit di Kebumen dan sekitarnya, membuat Belanda kewalahan. Kiai Mahfud bukan bekerja sendirian. Ia terhubung dengan markas besar Hizbullah di Yogyakarta dan sering berkoordinasi dengan Jenderal Sudirman, yang juga mengandalkan laskar-laskar Islam dalam perang gerilya. Bahkan, saat terjadi peristiwa Madiun 1948, AOI tetap menjaga front Kebumen agar tidak dimanfaatkan Belanda untuk menyerang Yogyakarta. Saat Belanda melancarkan serangan umum 1 Maret 1949, pasukan AOI turut serta dalam mengacaukan pertahanan musuh. Namun, ironisnya, setelah pengakuan kedaulatan, justru AOI dikucilkan oleh pemerintah sendiri. Kebijakan RERA, atau Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang, yang diusung Ahan Nasution, menganggap Laskar Santri sebagai tidak profesional, padahal merekalah yang selama ini bertempur di garis depan. Kiai Mahfud dan AOI adalah contoh nyata bagaimana perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh tentara resmi, tetapi juga oleh laskar rakyat yang dilatih secara mandiri. Sayangnya, setelah Belanda pergi, pemerintah baru justru melihat mereka sebagai ancaman, bukan pejuang. Inilah yang perlu diluruskan. AOI bukan pemberontak, melainkan pasukan yang mempertahankan republik saat negara belum memiliki tentara yang solid. Perjuangan santri bukan sekadar fisik, tetapi juga melalui pembangunan ekonomi mandiri sebagai basis perlawanan. Sejarah harus ditulis ulang untuk mengembalikan hakikat perjuangan rakyat kecil yang selama ini diabaikan. Kiai Haji Mahfud Sumolangu dan AOI membuktikan, kemerdekaan bukan hadiah dari penjajah, tetapi hasil pertempuran rakyat yang berani melawan, baik dengan pena, ekonomi, maupun senjata. Konflik dengan kebijakan militer nasional. Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, muncul sebuah ironi pahit. Para pejuang kemerdekaan yang bertaruh nyawa melawan penjajah justru disingkirkan oleh negara yang mereka bela. Kebijakan restrukturisasi dan rasionalisasi angkatan perang, atau RERA, yang digagas oleh Ahan Nasution, menjadi titik awal marginalisasi besar-besaran terhadap laskar-laskar rakyat, termasuk Angkatan Umat Islam, atau AOI, pimpinan Kiai Haji Mahfud Sumolangu. Program RERA tahun 1948-1950 pada dasarnya bertujuan menciptakan tentara nasional yang lebih profesional. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini justru menjadi alat diskriminasi dengan 2 syarat kunci. 1.
harus memiliki ijazah formal. Hanya lulusan sekolah militer Belanda, KNIL, atau Jepang, peta, yang diakui. 2. Pemangkasan jumlah pasukan secara drastik. Dari sekitar 500.000 personel, dipotong menjadi hanya 200.000. Akibatnya, ribuan pejuang dari Laskar Rakyat yang tidak memiliki ijazah formal tetapi berpengalaman tempur, dibuang begitu saja. Padahal, merekalah yang selama ini menjadi ujung tombak perjuangan di medan pertempuran. Kiai Haji Mahfud memimpin lebih dari 10.000 pasukan AOI dengan dukungan 30.000 massa rakyat. Mereka adalah pasukan yang mempertahankan garis demarkasi Sungai Kemit dari Serbuan Nica, menjaga Yogyakarta sebagai ibu kota RI saat Belanda melancarkan agresi militer, berjuang tanpa seragam resmi, senjata seadanya, tetapi dengan semangat jihad fisabilillah. Namun, ketika APRIS, Angkatan Perang RIS, menawarkan peleburan, syaratnya jelas, hanya yang berpendidikan formal yang bisa menjadi perwira. Kiai Mahfud menolak karena kebijakan ini. 1. Mengabaikan pengalaman tempur. Banyak komandan AOI yang ahli strategi gerilya, tetapi tidak punya ijazah. 2. Merendahkan martabat pejuang. Para santri dan petani yang bertempur sejak tahun 1945 tiba-tiba dianggap tidak layak menjadi tentara. 3. Memarginalkan basis Islam. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini sengaja mengurangi pengaruh Islam di militer. Di balik reda, terjadi pertarungan politik antara kelompok profesional ex-KNIL peta, didukung Nasution, yang ingin militer modern ala Barat, kelompok pejuang rakyat, termasuk AOI, Hizbullah, dan Laskar Revolusioner, yang lebih nasionalis religius. Ketika Ahmad Yani, lulusan militer Belanda, diangkat sebagai komandan Batalion Purworejo, padahal Kiai Mahfud lebih berpengalaman, maka jelaslah bahwa kebijakan ini bukan sekadar rasionalisasi, tapi politisasi militer. Penolakan Kiai Mahfud terhadap RERA dianggap sebagai pembangkangan. APRIS kemudian melabeli AOI sebagai kelompok separatis, meski tidak pernah mendeklarasikan negara sendiri, berafiliasi dengan pemberontakan. Padahal AOI justru anti-komunis dan pro-NKRI. Stigma ini menjadi pembenaran bagi penyerbuan brutal ke pesantren Sumelangu pada 1 Agustus 1950, di mana ratusan santri dan pengikut Kiai Mahfud dibantai. Konflik antara AOI dan kebijakan RERA bukan sekadar persoalan administratif, melainkan konflik ideologis dan politik. Pemerintah lebih memilih tentara berpendidikan ala kolonial daripada pejuang rakyat yang ikhlas berkorban. Sejarah sengaja ditulis sepihak untuk mengubur peran Laskar Islam dalam revolusi. Kiai Haji Mahfud dan AOI adalah korban dari pertarungan elit militer pasca kemerdekaan. Fakta ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya direbut dari Belanda, tetapi juga diperebutkan oleh berbagai kepentingan di dalam negeri sendiri. Dan sayangnya, para pejuang sejati seperti Kiai Mahfud seringkali menjadi korban. Mereka yang dulu disebut pemberontak, justru adalah garda terdepan yang mempertahankan republik ini ketika negara belum punya tentara. Mereka yang dikucilkan, justru yang paling gigih berkorban. Kini, tugas kitalah untuk mengembalikan narasi yang benar. Tragedi Sumelangu, pembantaian yang dihilangkan dari sejarah. Pagi itu, 1 Agustus 1950, langit Sumelangu gelap oleh asap mesiu dan jerit tangis. Pasukan TNI, dengan persenjataan lengkap, mengepung pesantren Sumelangu, pusat pergerakan angkatan umat Islam atau AOI, dan melancarkan serangan brutal. Dalam hitungan jam, masjid kuno berusia 400 tahun hancur, perpustakaan dan arsip-arsip sejarah dibakar, dan sekitar 1.000 santri, kiai, dan warga sipil tewas dalam pembantaian yang sistematis. Tragedi ini bukan sekadar operasi militer, melainkan pemusnahan ingatan kolektif terhadap perjuangan Laskar Santri dalam revolusi kemerdekaan. Apa yang sebenarnya terjadi di Sumelangu? 1. Penyerbuan mendadak tanpa peringatan. Pasukan TNI datang pada subuh saat banyak santri sedang melaksanakan sholat tahajud. Mereka menggunakan senjata artileri, bukan sekadar operasi penangkapan. Tidak ada proses hukum, langsung tembak di tempat. 2. Penghancuran simbol peradaban Islam. Masjid Al-Kahfi, pusat spiritual sejak abad ke-16, dihancurkan dengan meriam. Naskah-naskah kuno, catatan perjuangan AOI, dan kitab-kitab tulisan tangan Kiai Mahfud dibakar. Rumah-rumah warga di sekitar pesantren ikut dibumi hanguskan. 3. Pembunuhan massal yang terorganisir. Korban tewas tidak hanya pejuang AOI bersenjata, tetapi juga santri tua, wanita, dan anak-anak. Jenazah dibiarkan berserakan, banyak yang dikubur dalam lubang massal tanpa identitas. Tragedi Sumelangu bukan insiden spontan, melainkan aksi terencana dengan 3 tujuan politis.
1. Menghapus jejak perlawanan santri. AOI dianggap ancaman karena menolak kebijakan RERA yang diskriminatif. Dengan membunuh Kiai Mahfud dan pengikutnya, militer ingin memutus mata rantai perlawanan Islam antikolonial. 2. Legitimasi kekuasaan militer baru. APRIS, cikal bakal TNI, perlu menunjukkan dominasi dengan menghabisi laskar-laskar independen. AOI dipilih sebagai sasaran karena basisnya kuat tetapi tidak didukung elit politik Jakarta. 3. Rekayasa narasi pemberontakan. Padahal, tidak ada bukti Kiai Mahfud mendeklarasikan pemberontakan. Tuduhan berafiliasi dengan komunis jelas absurd. AOI justru memerangi PKI dalam peristiwa Madiun 1948. Pengaburan sejarah oleh rezim Orde Lama dan Orde Baru. Buku-buku resmi militer menyebut peristiwa ini sebagai penumpasan pemberontak. Sejarah nasional sengaja menghilangkan detail kekejaman, hanya mencatatnya sebagai insiden kecil. Nama Kiai Mahfud nyaris tidak disebut dalam historiografi Indonesia modern. Dampak trauma yang bertahan hingga kini. Keluarga korban masih menuntut pengakuan negara, tetapi diintimidasi. Pesantren Sumolanggu bangkit perlahan, tetapi trauma pembantaian masih terasa. Sejarah lisan masyarakat bertolak belakang dengan versi resmi pemerintah. Mengapa tragedi ini penting diungkap kembali? 1. Keadilan bagi korban. Mereka yang gugur adalah pejuang kemerdekaan, bukan pemberontak. 2. Koreksi atas sejarah nasional. Sejarah tidak boleh hanya ditulis oleh pihak pemenang. 3. Peringatan agar tidak terulang. Kekerasan negara terhadap kelompok sipil bisa terjadi lagi jika kebenaran disembunyikan. Tragedi Sumolanggu adalah luka paling kelam dalam sejarah Republik ini, bukan karena kejamannya, tetapi karena pengkhianatan negara terhadap rakyatnya sendiri. Kiai Mahfud dan AOI berjuang untuk Indonesia, tetapi dibalas dengan peluru dan stigma. Kini, 74 tahun setelah pembantaian itu, pertanyaannya adalah, beranikah kita membongkar kebohongan sejarah? Mampukah kita mengakui bahwa pahlawan sejati justru dikhianati oleh negara yang mereka bela? Jika kita serius dengan keadilan, maka pengakuan terhadap Sumolanggu harus dimulai, sebelum ingatan itu punah bersama generasi yang menyaksikannya. Perlunya penulisan ulang sejarah. Kiai Haji Mahfud Sumolanggu adalah korban dari politik sejarah yang tidak jujur. Ia dan pasukannya berjuang untuk Indonesia, tetapi dibalas dengan kekerasan dan stigma. Jika kita serius membangun bangsa yang adil, maka pengakuan terhadap para pejuang yang terpinggirkan harus menjadi prioritas. Kalau Anda percaya bahwa sejarah tak boleh hanya ditulis oleh pihak pemenang, bantu sebarkan video ini. Klik like, subscribe, dan tulis di komentar, apakah menurut Anda Kiai Haji Mahfud layak diakui sebagai pahlawan nasional? Kita tak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperjuangkan agar kebenaran tidak terkubur.